Efek perang Iran versus Israel-Amerika, Filipina pangkas jam kerja jadi 4 hari seminggu. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa palagay ko po ay nabalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot na nagbomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Sebuah negara kepulauan yang tidak mengirimkan satupun tentaranya ke medan pertempuran, yang tidak memihak dalam pusaran konflik geopolitik, dan yang hanya ingin warganya hidup dengan damai. Namun, secara tiba-tiba, negara tersebut harus memotong hari kerja warganya, membatasi setiap pergerakan dinas, dan meremang dalam ketakutan setiap kali grafik harga minyak dunia bergerak naik. Inilah realitas pahit yang saat ini sedang mencekik Filipina. Jauh dari hiruk-pikuk desingan peluru dan ledakan artileri, jalanan Manila dan gedung-gedung pemerintahannya kini terpaksa menarik rem darurat. Mereka sedang bersiap menghadapi hantaman badai dari sebuah perang yang bahkan tidak pernah mereka mulai, membuktikan betapa rentannya sebuah kedaulatan di hadapan kejamnya rantai pasok global. Keputusan ini bermula ketika Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. berdiri di hadapan rakyatnya untuk mengumumkan sebuah kebijakan yang tidak biasa dan mengejutkan. Di tengah memanasnya ketegangan di Timur Tengah yang mendorong harga bahan bakar global ke tingkat yang mengkhawatirkan, Marcos mengambil langkah drastis dengan memangkas hari kerja bagi pegawai pemerintah menjadi hanya 4 hari dalam sepekan. Kebijakan ini sama sekali bukan bagian dari tren modernisasi kesejahteraan pekerja yang sedang populer di negara-negara maju. Sebaliknya, ini adalah strategi pertahanan hidup. Di balik meja-meja kantor pemerintahan yang kini dibiarkan kosong dan gelap 1 hari lebih lama, tersembunyi kepanikan diam-diam dari sebuah negara yang sedang berjuang keras untuk tetap bernapas di tengah himpitan ekonomi yang mengancam dari segala arah. Akar dari krisis ini terletak pada kerentanan struktural yang sudah lama menghantui Filipina. Negara ini mengimpor hampir seluruh kebutuhan minyaknya untuk menggerakkan roda kehidupan sehari-hari. Ketika api konflik berkobar di Iran dan ketegangan merambat tak terkendali di kawasan Timur Tengah, dampaknya tidak hanya jatuh sebagai bom di tanah yang jauh, tetapi menjelma menjadi inflasi mematikan yang langsung menusuk kantong-kantong rakyat Filipina. Angka-angka tidak bisa berbohong. Pada bulan Februari lalu, tingkat inflasi di negara itu melonjak tajam hingga mencapai rekor tertinggi dalam 13 bulan terakhir. Kebijakan 4 hari kerja ini pun diluncurkan sebagai sebuah tameng, meskipun terasa rapuh, untuk melindungi perputaran uang negara dan mencegah warganya dari hantaman harga kebutuhan pokok yang berpotensi jauh lebih buruk. Dalam pidatonya, Presiden Marcos Jr. berbicara dengan nada yang syarat akan beban, menyerupai seorang ayah yang harus menyampaikan kabar buruk kepada keluarganya. Ia mengakui dengan sangat jujur bahwa pemerintahannya tidak memiliki jawaban kapan kekacauan di Timur Tengah ini akan berakhir. Dengan getir ia menyatakan bahwa rakyat Filipina adalah korban dari perang yang tidak mereka pilih dan tidak mereka inginkan. Negara memang tidak bisa mengendalikan jalannya peperangan di belahan bumi lain, tetapi Marcos menegaskan bahwa mereka masih memegang kendali atas cara melindungi rakyatnya sendiri. Perintah yang diturunkan sangatlah tegas. Seluruh lembaga pemerintah diwajibkan untuk memangkas penggunaan listrik dan biaya bahan bakar hingga 20%. Segala bentuk perjalanan dinas yang tidak penting, studi banding yang kerap membebani anggaran, hingga kegiatan membangun tim kini dilarang sementara dan dialihkan sepenuhnya secara daring. Berhemat bukan lagi sekadar anjuran, melainkan sebuah instruksi keselamatan. Kendati demikian, di tengah upaya pengetatan ikat pinggang ini, pemerintah menyadari bahwa ada pilar-pilar yang tidak boleh runtuh. Kebijakan pemotongan hari kerja ini mengecualikan mereka yang berdiri di garda terdepan. Petugas kepolisian, petugas pemadam kebakaran, dan lembaga pelayanan darurat lainnya tetap diwajibkan beroperasi seperti biasa. Mereka adalah benteng terakhir yang menjaga denyut nadi keamanan dan keselamatan publik. Masyarakat dituntut untuk tetap merasa aman dan terlayani di saat para pembuat kebijakan sedang berpacu dengan waktu, menghitung ulang setiap sen anggaran negara yang tersisa demi mempertahankan stabilitas nasional. Namun, pertanyaan besar mulai menggema di ruang-ruang publik, apakah pemotongan jam kerja ini benar-benar solusi yang bijak atau justru bom waktu yang baru? Kecemasan tersebut langsung dijawab oleh para pakar ekonomi yang memandang situasi ini dengan penuh kehati-hatian. Depali Bargava, Kepala Riset Regional di Inbank NV, memberikan pandangan yang menyoroti posisi Filipina sebagai salah satu negara paling rentan di kawasan Asia Pasifik. Kerentanan ini terjadi karena harga bahan bakar retail di Filipina sangat didikte oleh pergerakan pasar bebas,
sementara bantalan subsidi yang diberikan oleh pemerintah sangatlah terbatas. Akibatnya, setiap lonjakan harga minyak di pasar global akan langsung mendarat seperti pukulan telak di pompa-pompa bensin dan pasar-pasar tradisional di seluruh pelosok negeri. Pemangkasan hari kerja memang menjadi respons instan untuk menekan konsumsi energi, tetapi para ekonom meragukan seberapa lama negara ini sanggup bertahan dengan ritme yang lambat di tengah tuntutan pertumbuhan. Keresahan yang jauh lebih nyata justru datang dari jantung pergerakan ekonomi itu sendiri, yakni dunia usaha. Kamar Dagang dan Industri Filipina mulai menyuarakan peringatan keras terkait efek domino dari kebijakan ini. Sang Presiden Kamar Dagang, Perry Ferrer, mengingatkan bahwa sektor manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional sudah beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Jika jumlah hari kerja dipotong secara signifikan, industri akan menghadapi mimpi buruk dalam memenuhi komitmen pengiriman barang dan menjaga tingkat produktivitas. Ferrer menggarisbawahi kekhawatiran yang mendalam bahwa upaya pemerintah untuk menyelesaikan krisis energi jangka pendek ini justru berpotensi melumpuhkan komitmen industri dan menciptakan gelombang masalah baru yang jauh lebih masif di sektor real. Kini, Filipina sedang berdiri di sebuah persimpangan jalan yang sunyi dan penuh dengan ketidakpastian. Di satu sisi, langit harga minyak global masih diselimuti awan gelap tanpa ada tanda-tanda akan segera cerah. Di sisi lain, mesin perekonomian dalam negeri dituntut untuk terus berputar yang kebal dari krisis. Ketika badai geopolitik menerjang, bahkan mereka yang hanya duduk diam sebagai penonton pun akan ikut basah kuyup. Bagi Filipina dan warganya, satu-satunya pilihan yang tersisa saat ini hanyalah menguatkan barisan, berhemat secara ekstrim, dan berdoa agar perang yang tak pernah mereka inginkan ini segera usai, sebelum apinya membakar habis lebih dari sekadar cadangan energi mereka. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.